Baik, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang Above the Line. Kami beranggotakan Kania, Angelica, Desmond Felix, Claudia, dan juga Kylie. Yang pertama, apa itu ATL? ATL atau Above the Line merupakan strategi pemasaran yang menggunakan media massa untuk menjaga audiens luas dengan tujuan utama meningkatkan brand awareness dan memperkuat citra brand. Contoh penerapan ATL dapat dilihat pada iklan televisi, iklan radio, iklan cetak di surat kabar, serta iklan di luar ruangan seperti billboard dan baliho. Pada pertemuan sebelumnya, kelompok lain akan menjelaskan tentang radio dan juga televisi, maka dari itu kami dari kelompok 7 akan berfokus membahas tentang billboard. Nah, billboard adalah media iklan luar ruangan atau outdoor advertising berbentuk papan besar yang ditempatkan di lokasi strategis seperti tepi jalan raya agar dapat dilihat oleh pejalan kaki maupun pengendara sehingga brand semakin dikenal luas. Nah, kemudian kita akan bahas tentang perkembangan billboard. Diawali pada tahun 1835 digunakan untuk mengiklankan pertunjukan sirkus. Lalu pada tahun 1920 hingga 1950 digunakan di kota-kota besar di Indonesia dengan membuatnya mencolok di malam hari menggunakan cahaya neon. Lalu pada tahun 1980-an, kemunculan teknologi baru dengan billboard yang semakin beragam. Tahun 2000-an, menggunakan layar LED untuk menampilkan iklan yang dinamis dan dapat berubah-ubah. Pada tahun 2010, muncul dengan teknologi canggih, seperti pada gambar ini, hadir yang namanya billboard beraroma yang dapat mengeluarkan bau tertentu untuk menarik perhatian. Dan sekarang, billboard tidak hanya berfungsi sebagai media statis, banyak yang terintegrasi dengan teknologi digital marketing dengan menggunakan kode QR, URL, atau media sosial yang terhubung dengan kampanye daring. Selanjutnya, Jadi kita masuk ke dalam perbedaan antara ATL lama dan ATL baru. Di sini saya akan membahas tentang ATL lama. Yang pertama ada media yang digunakan berupa billboard cetak visual statis. Di sini artinya media hanya menampilkan gambar dan tulisan yang tidak bergerak, jadi kurang fleksibel dibandingkan billboard digital sekarang ini. Lalu yang kedua ada target audience yang luas tanpa tersegmentasi. Di sini billboard lama menjangkau semua orang yang lewat tanpa bisa menyasar kelompok tertentu secara spesifik. Yang ketiga, interaksi satu arah dan tidak interaktif. Di sini audiens hanya melihat iklan tanpa bisa memberikan respons atau berinteraksi lebih jauh, seperti billboard sekarang menggunakan QR code. Lalu yang keempat ada biaya sewa penuh atau pasang ulang. Di sini brand harus menyewa billboard secara penuh dan membayar lagi setiap kali ingin mengganti konten iklan. Yang kelima, pengukuran hasil berdasarkan perkiraan. Di sini efektivitas billboard sulit diukur, hanya bisa diperkirakan dari jumlah kendaraan atau orang yang lewat atau melihat billboard tersebut. Yang terakhir ada kelebihannya yaitu jangkauan massal. Meskipun statis, billboard lama mampu menjangkau audiens dalam jumlah besar di ruang publik. Oke, kalau tadi Felix sudah jelasin tentang ATL lama atau billboard lama yang sifatnya cetak dan statis, sekarang aku akan menjelaskan ATL baru atau billboard digital. Langsung aja masuk ke poin pertama. Yang pertama adalah media yang digunakan. Berupa billboard LED dengan visual yang lebih dinamis, bahkan bisa menampilkan animasi atau video pendek. Yang kedua, untuk target audiensnya memang masih luas, tapi bisa lebih strategis karena penempatannya bisa disesuaikan dengan lokasi tertentu. Untuk interaksinya memang tetap satu arah, namun bisa dibuat lebih menarik dengan menambahkan QR code atau hashtag yang terhubung dengan media sosial. Dari sisi biayanya, billboard digital memang lebih fleksibel karena ada sistem slot tayang, jadi tidak harus bayar secara penuh. Lalu, untuk pengukuran hasil juga lebih akurat, misalnya bisa menggunakan traffic count atau data analitik. Dan yang terakhir, kelebihan utamanya billboard digital ini adalah tampilannya lebih modern, lebih menarik perhatian, dan kontennya bisa cepat diganti sesuai dengan kebutuhan. Oke, setelah semuanya sudah menjelaskan perkembangan ETL, di sini juga kita akan membahas kenapa dikembangkan, bukan kenapa ditinggalkan. Karena billboard atau media ETL sekarang itu masih banyak digunakan, walaupun yang dari 1830 maupun yang sudah modern. Alasannya yang pertama, tampilan visual yang terbatas. Billboard yang lama itu hanya menampilkan gambar statis, akibatnya mudah diabaikan oleh orang-orang yang sering melewati jalan yang sama. Billboard digital itu lebih bisa menampilkan animasi, video, bahkan efek 3D yang bisa membuat uh, audiens itu lebih tertarik. Nah, yang kedua itu sulit mengganti konten. Jika ada perubahan promo, billboard lama itu harus dicetak ulang dan harus dipasang ulang yang butuh waktu dan biaya tambahan. Nah, sedangkan billboard digital itu cukup kita update file kontennya itu bisa diganti lagi langsung dengan dalam hitungan menit. Yang ketiga itu kurang interaktif dan juga sulit diukur. Billboard lama tidak bisa berinteraksi dengan audiens yang sulit diukur keefektivitasannya. Billboard digital itu ada yang beberapa bisa dipasang sensor maupun yang tadi sudah disebutkan itu QR code atau bahkan terhubung ke media sosial lainnya sehingga membuatnya lebih interaktif dan datanya bisa dilacak. Nah, yang keempat itu kurang relevan dengan era digital kita saat ini. Di era digital, brand itu ingin mengkampanyekan mereka terkoneksi dengan platform online. Billboard itu menampilkan QR code yang bisa di-scan dan bisa langsung masuk ke website ataupun media sosial lainnya sehingga audiens itu bisa lebih cepat mengakses produknya. Sehingga billboard digital ini tidak berdiri sendiri, tapi jadi bagian dari strategi komunikasi terpadu dengan media sosial, website, ataupun aplikasi lainnya.
Sementara billboard yang lama itu hanya sekedar papan iklan tanpa koneksi yang lebih jauh. Jadi mungkin sekilas perkembangan dari media ETL dan bukan ditinggalkan, melainkan mengalami upgrading gitu. Mungkin sekian dari kelompok kami dan terima kasih.